Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Mbak Puspa akan memberikan sebuah pertanyaan mengenai materi yaitu kedudukan hukum pajak dan hukum lainnya. Di sini perkenalkan, nama saya Adisti Afnifira Mahmuda dengan NIM 102210003, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah kelas A IAIN Ponorogo. Dan saya Anggita Puspadevi dengan nomor NIM 102210022. Baik Mbak Disti, di sini saya akan bertanya. Oke, Mbak Puspa. Mbak, kan dalam pembagian hukum itu ada dua. Yang pertama ada hukum formal dan hukum formil. Apa sih Mbak contoh dari hukum formal dan material itu? Dan undang-undang nomor berapa yang mengatur pembagian hukum formil dan material tersebut? Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu mengenai pembagian hukum ada dua, material dan formal beserta contoh dan undang-undang yang mengatur, begitu ya Mbak ya? Iya Mbak Disti. Oke, baik. Jadi gini Mbak, saya akan menjelaskan mengenai hukum formal sendiri. Jadi hukum formal itu apa sih? Jadi hukum formal itu hukum yang mengatur tentang cara pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum material. Kalau hukum material sendiri itu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara subjek-subjek hukum. Lalu untuk contohnya sendiri apa saja? Kalau hukum formal itu contohnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana di dalamnya itu hanya mengatur tentang prosedur penegakan hukum pidana. Kalau contohnya hukum material itu apa? Hukum material itu contohnya KUHP sama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi di dalamnya itu beda. Kalau di hukum material itu isinya mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya. Lalu yang kedua, mengenai pertanyaan mengenai undang-undang yang mengatur pembagian hukum formal dan material. Jadi sudah dijelaskan bahwa undang-undang yang mengatur pembagian hukum formil dan material itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Lalu dalam pasal 2 ayat 2 sendiri itu mengenai apa? Jadi mengenai sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis itu meliputi apa saja, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sendiri, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan daerah. Lalu untuk sumber hukum tidak tertulis itu meliputi apa saja? Jadi begini Mbak Puspa, sumber hukum tidak tertulis itu meliputi seperti kebiasaan hukum yang masih hidup di masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan sosial maupun nasional serta nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi begitu. Baik, terima kasih Mbak Disti atas jawabannya. Baik, itu jawaban saya. Di sini saya juga akan memberikan dua pertanyaan kepada Mbak Puspa. Mengenai apa? Yang pertama, gimana sih menurut Mbak Puspa sendiri yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak di Indonesia? Lalu pertanyaan yang kedua itu tantangan terbesar seperti apa dalam pemungutan pajak di Indonesia itu? Jadi itu. Baik Mbak Disti, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Disti ya. Yang pertama itu hambatan pemungutan pajak. Yang saya tahu hambatan pemungutan pajak itu ada dua Mbak Disti. Yang pertama ada perlawanan pasif dan yang kedua ada perlawanan aktif. Boleh dijelaskan Mbak dari masing-masing, yaitu perlawanan pasif itu gimana, aktif itu bagaimana? Yang pertama ada perlawanan pasif ya Mbak. Perlawanan pasif itu seperti masyarakat enggan dalam membayar pajak yang dapat disebabkan
mungkin dari perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, terus sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat, dan sistem kontrol pun juga tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Dan yang perlawanan pasif itu seperti semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Seperti contohnya itu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, dan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Begitu, Mbak. Baik, Mbak Puspa. Dan pertanyaan yang kedua tadi mengenai tantangan terbesar dalam pemungutan pajak di Indonesia. Nah, pemungutan pajak di Indonesia itu mengalami tantangan banyak permasalahan yang disebabkan oleh kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran dari masyarakat, dan pengetahuan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, seperti itu, Mbak. Baik, jadi pemungutan pajak di Indonesia itu juga disebabkan karena masyarakat juga ya ternyata. Benar banget, Mbak. Iya, terima kasih jawabannya atas Mbak Puspa. Misal dari jawaban saya maupun jawabannya Mbak Puspa ada kekurangan, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena itu pendapat dari masing-masing kita. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup atas pertanyaan yang saya berikan dan Mbak Puspa berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Itu inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Puspa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Disti.